Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Tirta Marsyanda, mahasiswi Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai statistik. Apa sih statistika itu? Jadi, statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Istilah statistika sendiri itu dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk angka-angka. Sedangkan data sendiri itu merupakan hasil dari observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Data ini dapat berupa hasil pengukuran, misalnya data tinggi dan berat badan, atau hasil pengelompokan, misalnya jenis kelamin, maupun hasil jawaban responden terhadap suatu kuesioner seperti tingkat kepuasan. Adapun jenis-jenis statistika, statistika itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, statistika itu dapat dibedakan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial atau statistik induktif. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu membahas mengenai cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh melalui meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Dalam suatu riset, statistik deskriptif ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji secara ringkas dan rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Kemudian yang kedua, statistik deskriptif itu memungkinkan peneliti menyajikan ataupun menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik. Kemudian yang ketiga, statistik deskriptif itu memungkinkan peneliti untuk mengukur 2 karakteristik atau lebih dari setiap respondennya. Dan selanjutnya meneliti hubungan di antara kedua karakteristik atau variabel tersebut, sehingga peneliti itu dapat membandingkan 2 kelompok atau lebih yang berbeda berdasarkan karakteristik yang sama. Statistik deskriptif itu memegang peranan penting dalam persiapan analisis data. Analisis ini dilakukan sebelum peneliti menerapkan statistik inferensial terhadap data penelitiannya. Nah, penyajian data pada statistik deskriptif itu biasanya dengan membuat tabulasi penyajian dalam bentuk grafik, diagram, atau dengan menyajikan karakteristik-karakteristiknya dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Contohnya seperti pada tabel, yaitu salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan tabel, pada Agustus 2004 jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta, sedangkan pada Februari 2025 naik menjadi 10,9 juta jiwa, dan pada Februari 2006 naik lagi menjadi 11,1 juta jiwa. Nah, contoh ini itu merupakan contoh dari statistik deskriptif, di mana statistik ini hanya menguraikan apa yang terjadi tanpa menarik sebuah kesimpulan. Yang kedua ada statistik inferensial, yaitu membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang pada dasarnya itu berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Nah, metode statistika inferensial ini adalah metode yang berkaitan dengan analisis bagian data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Sebagian data suatu variabel itu dikenal sebagai sampel, sedangkan keseluruhan datanya adalah populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Objek penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, maupun lainnya. Sedangkan sampel itu merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Dalam statistik inferensial terdapat pendugaan parameter.
membuat hipotesis, serta menguji hipotesis tersebut sampai pada pembuatan kesimpulan. Nah, semua tahapan ini akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Kemudian metode ini atau metode statistik inferensial ini itu juga sering disebut dengan statistik induktif, karena kesimpulan yang ditarik itu didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Adapun teknik penentuan sampel itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik probability sampling ini meliputi yang pertama yaitu random sampling. Simple random sampling itu dinyatakan secara simpel atau sederhana karena pengambilan sampel data populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, teknik ini dapat dipergunakan apabila jumlah unit sampling teknik ini dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi itu tidak terlalu besar. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling, itu biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi itu mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Kemudian yang terakhir itu ada cluster sampling atau cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan apabila populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data itu sangat luas. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, jenis-jenis dari teknik sampel ini antara lain ada sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian yang kedua ada sampel kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kemudian ada sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampling berdasarkan sampel aksidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti itu dapat digunakan sebagai sampel apabila orang tersebut itu sesuai dengan sumber data. Kemudian ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu, yaitu pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling ini didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi itu relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Sampel jenuh ini disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian ada snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya itu kecil, kemudian sampel ini disuruh untuk memilih teman-teman yang lainnya untuk dijadikan sampel dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel makin lama semakin banyak. Kemudian adapun jenis statistik berdasarkan metode yang digunakan itu dikenal dengan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Jadi statistik parametrik itu merupakan bagian dari statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensinya, pada umumnya statistik parametrik ini membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Kemudian yang kedua ada statistika non-parametrik, yaitu merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari
satu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistik non-parametrik ini tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dan populasi. Baik, demikian pemaparan mengenai definisi dan juga jenis-jenis statistika. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.